Firman Allah, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama." Dalam surat Al-Anfal. Tidaklah kau melempar wahai Muhammad ketika kau melempar kecuali Allah yang melempar. Kata mereka berarti Allah ya Muhammad, Muhammad ya Allah. Padahal maksud ayat ini kata para ulama tidak berarti dia pakar. Padahal halaman 157 dia mengatakan wa qala qailun, berkata sebagian orang Mu'tazilah, al-bari' la fi makan bal huwa ala ma lam yazal alaih. Allah tidak di tempat dan Allah sebagaimana sedia kala. Lihat, ini persis seperti perkataan mereka. Perkataannya Mu'tazilah. Kemudian beliau berkata lagi, wa qalatil mu'tazilatu fi qaulillahi azza wa jalla. Berkata al-Mu'tazilah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Yakni apa kata Mu'tazilah? Istaula, menguasai. Jadi mereka yang mengatakan istiwa maknanya istaula, istawa maknanya istaula, menguasai, itulah perkataan Mu'tazilah. Yang ngomong begitu bukan saya. Yang ngomong begitu adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian juga beliau sebutkan, ya, di sini dia sebutkan tentang perkataan Ahlus Sunnah. Perhatikan perkataan Ahlus Sunnah. Halaman 211. Wa qala Ahlus Sunnah wa ashabul hadis. Berkata Ahlus Sunnah dan ahli hadis. Ya. Wa annahu 'alal arsy kama qala azza wa jalla. Sungguhnya Allah di atas arsy sebagaimana firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sebagaimana firman Allah, Allah beristiwa di atas arsy. Wala nuqaddimu baina yadayillahil qaula bal naqulu istawa bila kaif, dan kami tidak mau mendahului Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kami berkata istawa bila kaif. Allah beristiwa tanpa tahu bagaimananya. Jelas. Ini perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa annahu nurun kama qala ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Allah adalah cahaya sebagaimana firman Allah, Allah cahaya langit dan bumi. Wa anna lahu wajhan. Ini Abu Hasan Asy'ari mengatakan, ini perkataan Ahlus Sunnah ashabul hadis. Ya. Dan Allah punya wajah kama qala wa yabqa wajhu rabbik. Ya. Wa anna lahu yadayn, dan Allah punya kedua tangan sebagaimana firman Allah kama qala khalaqtu bi yadayya, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Wa anna lahu ainain kama qala tajri bi ayunina, dan sungguhnya Allah memiliki dua mata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini beliau sebutkan, ya. Kemudian di akhir kata beliau wa annahu yanzilu ila sama'id dunya kama jaa fil hadis. Dan Allah turun ke langit dunia sebagaimana datang dalam hadis. Ya, ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang bilang siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari. Dari sini kita tahu ternyata Abu Hasan Al-Asy'ari menjelaskan kepada kita yang mengingkari Allah di atas adalah Mu'tazilah, dan yang mengatakan Allah di atas, yang mengatakan Allah istawa tanpa mengetahui bagaimananya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan cuma Abu Hasan Al-Asy'ari, saya akan sebutkan bagaimana para ahlul hadis membenarkan perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia mengatakan ahlul hadis. Ya, pendapatnya adalah pendapat Ahlus Sunnah, pendapat Salafiyin. Di antara hal yang mendukung perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari bahwasanya ashabul hadis akidahnya akidah salaf, saya bawakan buku-buku dari para ahli hadis. Di antaranya dari dalam Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari menulis kitab yang terakhir dalam Sahih Bukhari adalah Kitab Tauhid. Dalam sebagian riwayat judulnya adalah Kitab Tauhid Ar-Radd 'alal Jahmiyah, yaitu kitab membantah Jahmiyah. Ya, Kitabur Raddil Jahmiyah, kitab membantah Jahmiyah. Jadi kitab ini ditulis, kitab Tauhid ditulis dalam rangka membantah Jahmiyah. Oleh karenanya Imam Bukhari membawakan dalil-dalil yang menyelisihi akidah Jahmiyah tentang sifat-sifat Allah dan yang lain. Di antaranya pada bab ke-22 Imam Al-Bukhari membuat bab wa kana arsyuhu 'alal ma', kemudian wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian beliau menyebutkan perkataan Mujahid. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, tabi'in, ketika menafsirkan istawa. Istawa maknanya apa? Ala, di atas. Istawa artinya di atas. Jelas. Berarti istawa alal arsy artinya di atas arsy. Ini akidah Ahlus Sunnah, akidahnya Ahlul Hadis, akidah Imam Bukhari membantah Jahmiyah yang menolak Allah di atas. Baik, kita lanjutkan dalam Sunan Abi Dawud. Al-Imam Abu Dawud membawa juga sebuah bab, judulnya Bab Firrat alal Jahmiyah. Bab tentang bantahan terhadap Jahmiyah. Kemudian beliau membawakan hadis-hadis tentang Allah di atas, ya. Ya, seperti tentang hadis Allah yanzilu rabbuna kullalailatin ila sama'id dunya, Allah turun di langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir, ya. Dan dia bawakan hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah di atas sebagai bentuk bantahan terhadap Jahmiyah. Ini bisa dibaca pada hadis
1732 dan seterusnya. Ini Abu Daud As-Sijistani yang wafat pada tahun 275 Hijriah. Kemudian saya bawakan lagi misalnya Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah membuat suatu bab judulnya Babun Fima Angkaratil Jahmiyah. Bab tentang perkara-perkara yang diingkari oleh Jahmiyah. Kemudian dia bawakan hadis-hadis yang diingkari oleh Jahmiyah tentang Allah di atas. Ya. Ini sedang membantah tentang apa? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sungguhnya kalian akan melihat Allah sebagaimana melihat rembulan, melihat ke atas. Dan kemudian beliau bawakan hadis-hadis yang lain yang ini menunjukkan para ahli hadis membantah Jahmiyah bahkan dalam kitab Sunan beliau, ya Sahih Bukhari, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah. Demikian juga Sunan Tirmidzi yang tadi sudah Ibnu Majah wafat pada tahun 273 Hijriah. Adapun Tirmidzi wafat 279 Hijriah, semuanya di abad ketiga. Lihat Al-Imam Tirmidzi yang wafat pada tahun 279 Hijriah, beliau juga mencantumkan tentang akidah Ahlussunnah dan akidah Jahmiyah yang sesat, ya. Pada hadis 662 tentang sedekah, ya. Ketika beliau menyebutkan tentang Allah menerima sedekah dengan tangan kanannya, ya. Dan orang-orang Jahmiyah kalau mendengar Allah punya tangan mereka gelisah, kasihan, ya. Taib berkata Abu Isa, qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang hasan yang sahih. Wa qad ruwiya an Aisyata an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahu hadza. Diriwayatkan dari Aisyah seperti hadis ini. Wa qad qala ghairu wahidin min ahli ilmi fi hadzal hadis wa ma yushbihu hadza min ar-riwayat min as-sifat wa nuzuli Rabbi tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Dan telah berkata lebih dari seorang dari para ulama ahli hadis tentang hadis ini dan riwayat-riwayat yang semirip dengan hadis ini seperti sifat nuzulnya, turunnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam ke langit dunia. Qalu, mereka para ulama berkata, qad tathbutur riwayat fi hadza wa yu'manu biha. Riwayat-riwayat ini sahih dan diimani. Wala yutawahham wala yuqalu kaifa. Jangan dipersangka-sangkakan, jangan dikatakan bagaimana. Hakadha ruwiya, demikian diriwayatkan. Ya an Malik dari Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak annahum qalu fi hadhil ahadits, mereka semua berkata amirruha bila kaif. Ya, imani dan jangan tanya bagaimananya, ya. Artinya imani, berarti mereka pahami maknanya tapi tanya bagaimananya jangan tanya. Jangan tanya bagaimana nuzulnya Allah, jangan pakai logika-logika sendiri. Hakadha qaulu ahli ilmi. Inilah perkataan para ulama min ahli sunnah wal jamaah, dari ahli sunnah wal jamaah. Wa amal Jahmiyah, perhatikan. Adapun Jahmiyah, fa ankarat hadhihi riwayat. Mereka menolak riwayat seperti ini. Wa qalu hadza tashbih, kata mereka ini tashbih, ya. Wa qad dzakara Allah tabaraka wa ta'ala fi ghairi mawdhi'in min kitabih, dalam Al-Qur'an Allah sebut dalam selain lebih dari satu ayat tentang al-yad was-sam' wal basar, tentang tangan, tentang pendengaran, tentang penglihatan. Fata'awwalatil jahmiyatu hadhil ayat. Orang Jahmiyah mereka mentakwil ayat-ayat ini. Wa fassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilmi, dan mereka mentafsirkan tidak sebagaimana tafsiran ahlul ilmi. Wa qalu innallaha lam yakhluq Adama biyadihi. Kata mereka Allah tidak pernah menciptakan Adam dengan tangannya. Wa qalu innama ma'nal yadi al-quwwah. Kata mereka maknanya tangan adalah kuat. Perkataan ini akidah Jahmiyah. Ishaq bin Rahuya berkata, innama yakunu tasbih idza qala yadun kayadin. Tasbih baru dikatakan tasbih kalau kita berkata tangan Allah seperti tangan kita, au mithlu yadin, au samun kasam'in, pendengaran seperti pendengaran. Fa idza qala sam'un kasam'in, kalau ada yang berkata pendengaran seperti pendengaran, maka inilah tasbih. Wa amma idza qala kama qala Allah Ta'ala. Adapun jika seorang berkata sebagaimana firman Allah, yadun wa samun wa basarun, ya, tangan, pendengaran dan penglihatan, wala yaqul kaif, dan tidak menjelaskan bagaimananya, wala yaqulu mithlu sam'in, dan tidak mengatakan seperti ini seperti itu, fa hadza la yakunu tashbihan. Ini bukan tasbih. Wa huwa kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana ini firman Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah, wa huwa samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Lihat, ternyata akidah orang menolak Allah di atas, ya, adalah akidahnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Sebagian ulama mengatakan pendahulu Asy'ariyah mutaakhirin yang menolak Allah di atas bukan cuma Mu'tazilah, bukan cuma Jahmiyah tadi sebagaimana kita nukilkan, bahkan Fir'aun. Karena Fir'aun menolak Allah di atas. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala fir'aunu ya Hamun ibn li sarhal la'alli ablughul asbabas samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadziba. Fir'aun berkata, wahai Haman, bangunkanlah bagiku bangunan yang tinggi. Aku ingin lihat di langit. Aku ingin lihat Tuhannya Musa, karena menurutku dia pendusta. Kata para ulama, kenapa? Karena dia dengar Musa mengatakan Tuhannya di atas, maka dia ingin cek ada sih enggak Tuhannya Musa.
dan dia mendustakan Musa. Oleh karenanya siapa yang mengatakan Allah di atas, dia pengikut Nabi Musa, dan yang menolak Allah di atas adalah pengikut Fir'aun dalam hal ini. Ya. Dalam hal ini yang mengatakan sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tapi kita bicara logika, bagaimana dengan logika ini? Taib, mereka mengatakan Allah tidak di atas, juga tidak di bawah, tidak boleh ditunjuk. Pertanyaan kita, apa bedanya Allah dengan tidak ada? Bedakan Allah dengan tidak ada. Sesuatu yang tidak ada, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak bisa ditunjuk. Apa bedanya yang tidak ada? Berarti menyamakan Allah dengan tidak ada. Kemudian ini juga sangat tidak logis karena mengumpulkan dua hal yang kontradiksi. Kita bilang, kalau Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ya. Ya. Seperti itu ya. Bagaimana Anda mengumpulkan kontradiksi? Allah di luar alam atau dalam alam? Pertanyaan kita. Kalau kamu bilang Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, berarti Allah tidak ada. Ya. Allah tidak ada. Bagaimana menggabungkan dua hal yang kontradiksi? Itu cuma ada dua kemungkinan. Allah di luar alam atau Allah dalam alam semesta. Kalau mengatakan Allah tidak di luar dan juga tidak di dalam, ya. Allah tidak di atas juga tidak di bawah, ya. Allah tidak di mana-mana. Ini menggabungkan dua hal yang kontradiktif justru lebih tidak logis. Ya, pendapat seperti ini. Taib, yang terakhir wahdatul wujud. Allah bersatu dengan makhluknya. Mereka punya dalil juga. Nah, punya dalil tapi dengan ayat mutasyabihat. Firman Allah, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama." Dalam surat Al-Anfal. Tidaklah kau melempar wahai Muhammad ketika kau melempar kecuali Allah yang melempar. Kata mereka berarti Allah ya Muhammad, Muhammad ya Allah. Padahal maksud ayat ini kata para ulama, tidaklah kau melempar wahai Muhammad ya. Ketika kau melempar artinya kau tidak menyampaikan lemparanmu. Ketika Nabi mengambil pasir kemudian melempar kepada mata-mata musuh, tidak mungkin sampai kecuali Allah yang menyampaikan. Bukan, Allah adalah Muhammad. Artinya kau yang melakukan lemparan awal, tapi yang menyampaikan adalah Allah. Maksud ayat tersebut adalah begini. Kalau tidak, repot ya. Kita mau praktekkan dalam semua perkara, contohnya kita mengatakan, tidaklah kau sholat ketika Allah, kecuali Allah yang sholat. Repot. Tidaklah kau buang hajat ketika Allah, kecuali Allah yang buang hajat. Kalau kita mau ikuti ayat ini dan dipraktekkan pada seluruhnya dengan pemahaman wahdatul wujud, maka kita akan menghina Allah. Ya, karena kita melakukan banyak kegiatan. Ini pendapatnya siapa? Pendahulunya adalah Ibnu Arabi dalam kitabnya Fusuhul Hikam, dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah. Bagaimana pendapat ini kalau kita masukkan logika? Ya. Berarti Allah bersatu dengan Fir'aun, Iblis, Abu Jahal dan lain-lain. Karena Allah bersatu dengan seluruh makhluknya. Di antara makhluk Allah adalah Fir'aun, ada Iblis, ada Abu Jahal dan lain-lain. Ini benar-benar dikatakan oleh Ibnu Arabi. Dia mengatakan ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi, kata dia Fir'aun adalah Allah ketika itu ya. Kemudian kalau Allah adalah hamba, kemudian siapa yang disembah dan siapa yang menyembah? Ya. Siapa yang menyembah dan siapa disembah? Tentu sangat tidak logis ketika Allah dianggap bersatu dengan makhluk. Terakhir, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita komparasi sekarang masalah fitrah. Ya, sering mereka sebagian orang mengatakan bahwasanya pengikut terbesar kaum muslimin di dunia adalah Asy'ariyah. Saya bilang itu tidak benar. Bohong ya. Justru saya katakan manusia, masyarakat kaum muslimin secara umum di dunia ini, mereka masih di atas fitrah. Mereka masih di atas fitrah. Ya, oleh karenanya mereka ketika menyebut Allah, mereka tunjuk ke atas. Allah, mereka tunjuk ke atas. Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak ingkar janji. Innaka la tukhliful. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menenangkan batin jiwa kita kecuali Allah. Kita mengagungkan Allah dan kita memuji Allah. Agnostik, percaya kepada Tuhan. Allah saja ketika Nabi udah diangkat setinggi itu, memberi salam gak sebut nama. Urusan kita adalah dengan Allah, bukan dengan manusia itu saja. Kita punya urusan dengan Allah. Serahkan kepada Allah. Mereka sering mengatakan, kita serahkan kepada yang di atas. Tidak ada seorang pun mengatakan, kita serahkan kepada yang di mana-mana. Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan, kita serahkan yang tidak di mana-mana. Juga tidak ada. Semua orang mengatakan, kita serahkan yang di atas. Kemudian juga orang mengatakan, kalau yang di atas sudah menggariskan. Ini sudah fitrah. Tidak mungkin kita tolak fitrah ini. Kalau kita mengatakan kaum muslimin di seluruh dunia rata-rata adalah Asy'ariyah, maka itu kedustaan. Ya. Apakah kalau kita tanya orang-orang di dunia kaum muslimin, mereka mengatakan kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah? Enggak ada yang mengatakan demikian. Semuanya kembali kepada fitrah. Ya. Jadi, kalau kita lihat akidah Asy'ariyah mutaakhirin, tidak seorang muslim pun yang normal yang akan berkata kita serahkan kepada yang tidak di mana-mana, atau mengatakan kita serahkan kepada yang tidak di atas maupun di bawah. Apalagi mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, maka itu adalah fitrah menolak ini semua. Nah, inilah komparasi dari keyakinan terhadap di mana Allah,
silahkan memilih ya. Kalau saya mengajak kaum muslimin untuk mengikuti Ahlus Sunnah, jelas dalilnya, pendahulunya jelas, logikanya logis, sesuai dengan fitrah ya. Kalau yang ingin memilih pendapat Jahmiyah, Mu'tazilah, boleh juga, terserah masing-masing ya. Jelas akidahnya, entah dalilnya apa ya, logika, filsafat, kemudian pendahulunya jelas, ada Fir'aun, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah ya. Terserah dia ya. Atau mengikuti Allah bersama dengan makhluknya, pendahulunya adalah Ibnu Arabi. Demikian, silakan memilih. Bagi yang cerdas tentu bisa memilih. Wallahu ta'ala alam bisawab.